Pemirsa Ayo Hidup Sehat Plus, Anda pasti pernah merasakan betapa hangatnya setelah mengkonsumsi jahe sebagai obat maupun sebagai bumbu masakan. Jahe atau Zingiber officinale adalah tanaman rimpang yang sangat populer digunakan sebagai obat ataupun bumbu masakan. Wanginya yang khas dan rasa hangat yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi jahe membuat jahe menjadi salah satu rempah andalan ketika cuaca dingin. Jahe merupakan tanaman dari Asia Tenggara. Tanaman jahe ini kemudian menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia. Terkenal dengan aromanya yang khas, jahe dijadikan sebagai bahan makanan, juga sebagai obat alternatif di Cina, India, hingga Timur Tengah. Nah, bagaimana ya tanggapan mereka yang suka memanfaatkan jahe, baik sebagai bahan makanan ataupun obat-obatan? Suka. Kalau nggak permen ya minuman gitu sih paling. Kalau biasanya sih kalau untuk menghangatkan badan terus ngilangin batuk-batuk gitu-gitu aja sih. Jarang sih, paling kalau lagi pengen aja gitu. Dari minuman kayak wedang jahe gitu. Jahe tuh setahu aku dia menghangatkan badan, terus juga bermanfaat mengurangi mual, terus anti kanker, anti peradangan, alergi gitu sih. Suka. Biasanya tuh diminum atau di kue. Yang saya tahu sih untuk menghangatkan badan sama kesehatan. Jahe adalah salah satu tanaman yang banyak ditemukan di negara kita dan banyak digunakan sebagai bumbu tambahan pada masakan atau makanan. Juga digunakan untuk minuman yang dapat memberikan manfaat menghangatkan tubuh. Oleh masyarakat kita, jahe banyak digunakan untuk pengobatan tradisional seperti mengatasi nyeri sendi, darah tinggi, diabetes mellitus, sampai juga dengan untuk pengobatan kanker. Sekarang kita akan membahas mengenai fakta dan mitos terkait jahe. Dengan manfaat yang cukup mengesankan, tidak heran jahe menjadi salah satu rempah yang paling banyak digunakan, baik sebagai bumbu masakan maupun untuk pengobatan. Kandungan zat gingerol dalam jahe dapat mencegah terjadinya penggumpalan darah di arteri. Nah pemirsa, fakta atau mitos ya jika jahe dapat mengencerkan darah? Fakta, jahe mengandung zat aktif yang memiliki aktivitas mengencerkan darah. Terdapat penelitian yang mengungkapkan bahwa penderita tekanan darah tinggi atau hipertensi yang mengkonsumsi obat penurun tekanan darah nifedipin sebanyak 10 mg bersamaan dengan jahe dengan jumlah 1 gram, itu terdapat peningkatan aktivitas pengenceran darah. Kadar gula darah tinggi tak hanya dimiliki oleh penderita diabetes saja, namun orang yang sehat termasuk Anda juga bisa mengalaminya. Menjaga asupan makanan menjadi salah satu cara untuk menurunkan kadar gula darah. Nah, salah satunya adalah dengan mengkonsumsi jahe. Pemirsa, itu fakta atau mitos ya? Mitos, jahe tidak dapat menurunkan kadar gula darah. Jahe memang memiliki manfaat sebagai antioksidan, antiinflamasi maupun anti kanker. Tetapi tidak ada keterkaitan dengan konsumsi jahe dengan penurunan kadar gula darah. Tekanan darah tinggi merupakan keadaan di mana penderita mengalami peningkatan tekanan darah yang melebihi batas normal. Kemunculan gejala tekanan darah tinggi memang sulit dideteksi. Makanan dan gaya hidup yang tidak sehat merupakan salah satu penyebab tekanan darah tinggi. Nah, fakta atau mitos ya kalau orang yang mengkonsumsi obat darah tinggi tidak boleh mengkonsumsi jahe? Mitos, penderita darah tinggi atau hipertensi boleh mengkonsumsi obat darah tinggi bersamaan dengan jahe. Bahkan sudah terdapat penelitian yang mengungkapkan bahwa penderita hipertensi atau darah tinggi yang mengkonsumsi obat darah tinggi bersamaan dengan jahe, hasilnya adalah terdapat penurunan tekanan darah yang cukup bermakna dibandingkan mereka yang hanya mengkonsumsi obat darah tinggi saja atau jahe saja. Siapa yang tidak ingin memiliki rambut sehat dan juga indah? Rambut disebut-sebut sebagai mahkota wanita. Nah, mengkonsumsi makanan sehat dapat mempengaruhi kesehatan rambut loh pemirsa. Salah satunya adalah dengan mengkonsumsi atau memanfaatkan jahe. Fakta atau mitos ya pemirsa? Mitos, jahe justru dapat menghambat pertumbuhan rambut dan memperpanjang masa telogen atau masa di mana rambut tidak dapat tumbuh kembali. Bahkan jahe dapat digunakan untuk menghilangkan rambut pada tubuh yang tidak dikehendaki.
Jahe sudah dikenal sebagai salah satu tanaman obat yang memiliki kemampuan menyembuhkan berbagai penyakit, umumnya seperti batuk, pilek, demam, dan juga sakit perut. Nah pemirsa, fakta atau mitos ya bahwa jahe dapat melawan kanker? Mitos. Memang sudah terdapat penelitian yang mengungkapkan bahwa jahe memiliki aktivitas anti kanker. Namun penelitian tersebut baru penelitian preklinik, artinya belum dilakukan pada manusia. Jadi kalau mau menggunakan jahe sebagai anti kanker pada manusia, saat ini belum dapat dilakukan. Punya tubuh atletis dengan otot indah pasti impian semua orang. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk membentuk otot tubuh adalah berolahraga dan mengkonsumsi asupan yang tepat. Nah, fakta atau mitos ya bahwa mengkonsumsi jahe dapat membentuk otot tubuh? Mitos. Jahe bukan dapat membentuk otot tubuh, tetapi jahe dapat mempercepat penyembuhan akibat cedera otot, terutama cedera otot yang disebabkan oleh karena penggunaan otot atau aktivitas yang tinggi atau dengan intensitas yang tinggi. Darah memiliki fungsi penting dalam tubuh. Selain memberikan asupan oksigen, darah juga berperan dalam membawa nutrisi dan zat makanan yang kita konsumsi. Untuk itu, kondisi darah harus tetap bersih dan bebas dari racun. Salah satu cara menjaga darah tetap bersih adalah detoksifikasi tubuh dan mengkonsumsi jahe. Fakta atau mitos ya pemirsa? Mitos. Memang sudah terdapat penelitian yang mengungkapkan bahwa subjek penelitian yang mengkonsumsi air jahe sebanyak 2 gram per hari itu terdapat penurunan kadar trigliserid atau lemak darah. Namun penelitian tersebut belum dapat digeneralisasi pada manusia. Jadi masih memerlukan penelitian lanjutan dengan jumlah subjek yang lebih banyak untuk membuktikan hasilnya. Nah pemirsa, itu tadi beberapa fakta dan mitos seputar jahe. Berikut ini adalah tips bagaimana mengkonsumsi jahe agar Anda dapat memanfaatkannya secara optimal. Pemirsa, berikut adalah tips dan trik mengkonsumsi jahe yang aman. Jahe cukup aman dikonsumsi apabila jumlahnya tidak berlebihan, yang banyak digunakan oleh masyarakat kita sebagai bumbu tambahan pada masakan ataupun makanan, serta untuk minuman yang dapat memberikan manfaat bagi kesehatan, misal menghangatkan tubuh serta meningkatkan stamina seseorang. Tips yang berikutnya adalah konsumsi jahe per hari sebaiknya tidak lebih dari 5 gram per hari, untuk menghindari timbulnya efek samping maupun efek yang tidak diinginkan. Pemirsa Ayo Hidup Sehat, Anda pasti sudah sering mendengar pepatah mencegah lebih baik daripada mengobati. Pepatah tersebut meminta kita untuk hidup sehat dan menjaga lingkungan. Nah, ada beberapa penyakit paling mematikan di dunia yang sudah dirangkum Ayo Hidup Sehat. Di urutan kelima ada cacar air. Secara medis, cacar air biasa disebut varicella zoster. Cacar air dapat muncul di wajah, kulit kepala, perut, lengan, serta kaki. Penyakit ini tidak hanya menyerang anak-anak, orang dewasa juga dapat terjangkit cacar air dengan gejala yang lebih berat. Di urutan keempat ada kolera. Kolera adalah infeksi akut yang disebabkan oleh bakteri Vibrio cholerae. Penyakit ini biasa muncul di negara-negara Asia, Timur Tengah, dan Afrika. Kasus paling ekstrim yang pernah terjadi adalah penderita meninggal dalam 3 jam sesudah terinfeksi bakteri ini. Meskipun demikian, kita dapat melindungi diri dengan cara menjaga kebersihan lingkungan. Di urutan ketiga ada Ebola. Siapa yang tidak pernah dengar penyakit ini? Penyakit yang disebabkan oleh virus Ebola ini dapat ditularkan melalui kontak langsung dengan hewan yang mudah terinfeksi virus seperti monyet dan babi. Penyakit yang mewabah di Afrika pada tahun 2014 ini telah menewaskan 9.000 orang. Memakai pakaian pelindung dan mencuci tangan merupakan cara untuk mencegah virus Ebola. Di urutan kedua ada malaria. Penyakit ini ditularkan dari gigitan nyamuk bernama Anopheles. Data World Health Organization menyebutkan terdapat 300-500 juta kasus malaria dan lebih dari 1 juta orang meninggal dunia.
Di urutan pertama, virus dan bakteri paling mematikan adalah AIDS. AIDS berada di urutan teratas karena hingga kini para ahli belum menemukan obat yang bisa membunuh virus ini. Penyebaran virus ini dapat melalui hubungan seksual ataupun transfusi darah. AIDS diperkirakan telah menginfeksi lebih dari 38 juta orang di seluruh dunia. Nah, itu tadi beberapa penyakit mematikan versi Ayo Hidup Sehat. Mulai sekarang, jaga kesehatan Anda dan tetap jalani pola hidup sehat. Pemirsa, fakta atau mitos ya, jika hati ayam katanya berbahaya bagi kesehatan jantung. Untuk tahu jawabannya, saksikan terus Ayo Hidup Sehat Plus setelah yang satu ini.